bersama saya Ibu Rohaya Sagala dalam pembelajaran kimia. Harapan saya kamu masih tetap sehat dan semangat meskipun kondisi kita saat ini masih pembelajaran secara daring. Sebelumnya kamu telah belajar tentang bagaimana konfigurasi elektron atau susunan elektron berdasarkan konsep SPDF. Di mana konfigurasi SPDF diisi berdasarkan tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi, atau urutannya dimulai dari 1s2 sampai 7p6. Urutan-urutan konfigurasi ini dari 1s2 sampai 7p6 sudah disusun sedemikian rupa sehingga erat hubungannya dengan posisi-posisi atom dalam sistem periodik unsur, yakni periode dan golongannya. Bagaimana kita menentukan berdasarkan konfigurasi elektronnya? Hari ini saya akan jelaskan bagaimana menentukan posisi atom, periode dan golongan atom berdasarkan konfigurasi elektron, atau sering disebut dengan hubungan konfigurasi elektron terhadap periode dan golongan atom. Berikut saya beri penjelasan tentang bagaimana konfigurasi atom yang sudah kita pelajari dan bagaimana menentukan periode dan golongan atom yang berlaku pada golongan A, golongan B, golongan lantanida, dan golongan aktinida. Kamu perhatikan penjelasan dan contoh-contoh soal yang saya berikan dengan seksama. Nah, berikut perhatikan penjelasan saya tentang hubungan konfigurasi elektron dengan periode dan golongan suatu atom. Nah, jadi dari konfigurasi SPDF nanti kita juga bisa tentukan di mana letak suatu atom atau posisinya atau juga periode dan golongannya berapa. Kamu perhatikan penjelasan saya ya. Nah, untuk golongan A ya, golongan A itu adalah 1A sampai 8A. Ingat, kalau golongan A itu ada 8A tadi ya. Kalau konfigurasinya berakhir di S dan P, itu adalah golongan A. Nah, sekarang perhatikan poin yang pertama. Jika konfigurasi elektron berakhir di NS1, maka atom berada pada periode N ya, periode N dan golongan 1A. Satunya adalah jumlah elektronnya. Dan N itu adalah urutan atau tingkat energi sesuai dengan SPDF-nya. Nah, sekarang perhatikan contoh. 11 atom Na. 11 atom Na konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Oke, pas 11. Nah, coba lihat konfigurasi ini berakhir di 3s1. Nah, posisinya seperti NS1. Maka otomatis dari sini kita lihat, kita bisa tahu bahwa atom Na dari konfigurasinya ini kita lihat atom Na itu berada pada periode 3 golongan 1A. Periode itu diambil adalah yang N dan golongannya adalah elektronnya. Nah, sekarang jika konfigurasi elektron berakhir di NS2, maka atom berada di periode N golongan 2A. Contoh, saya ambil adalah 12 Mg. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Maka ini Mg berada pada periode 3 golongan 2A. Kamu boleh buktikan di sistem periodik unsur kamu. Nah, sekarang setelah golongan 1A dan 2A, coba lihat poin yang ketiga. Jika konfigurasi elektron berakhir di NS2, NP1, maka atom berada pada periode N yang paling besar. Artinya, kalau konfigurasi elektron nanti berakhir di P, P ini harus kita sandingkan dengan S. Nah, untuk periodenya, kita pilih N yang lebih besar antara S dan P. Jadi, kita lihat nanti ya. Dan golongannya adalah 3A. Golongannya itu didapat dari penjumlahan elektron S dengan elektron P. Perhatikan contoh ini. Atom 13Al.
konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2 dan 3P1. Nah, berakhir di P, maka 2 ini harus kita sandingkan. Jadi kalau konfigurasi elektron berakhir di P, harus kita sandingkan dengan S yang paling dekat dengan P tersebut. Nah, kemudian di antara S dan P ini kita lihat nilai N siapakah yang paling besar? Sama ya. Jadi N di sini sama-sama 3. Oke? Nah, ini artinya periodenya atom Al ya, atom Al berada pada periode 3 golongan 3A. Dari mana golongan 3A? Kita jumlahkan elektron dalam S dan P. Nah, poin yang keempat, jika konfigurasi elektron berakhir di NS2 dan NP2, maka posisi atom berada pada periode N yang paling besar, golongan 4A. Jadi contohnya tadi seperti ini ya. Jadi kita ambil N yang paling besar itu periodenya dan jumlah elektronnya adalah golongannya. Tapi otomatis golongan A. Begitu juga untuk poin yang kelima. Jika konfigurasi elektron berakhir di NS2 dan NP3, maka atom berada pada periode N yang paling besar merupakan golongan 5A. Sekarang poin yang keenam. Ya, jika konfigurasi elektron berakhir di NS2 dan NP4, maka atom berada pada periode N yang paling besar golongan 6A karena 2 tambah 4. Poin yang ketujuh adalah jika konfigurasi elektron berakhir di NS2 dan NP5, maka atom berada pada periode N yang paling besar golongan 7A dari S2P5. Dan poin yang terakhir, jika konfigurasi elektron berakhir di NS2 NP6, maka atom berada pada periode N yang paling besar dan golongannya adalah 8A. Sampai di situ untuk golongan A. Jadi intinya kalau suatu atom konfigurasi elektronnya berakhir di S dan P, itu adalah golongan A. Sekarang kita lihat pada golongan B. Oke. Nah, golongan B, jika konfigurasi elektron berakhir di NS2 ND1 ya, maka atom berada pada periode N yang paling besar golongan 3B. Dari mana golongan 3B? Dari S2 tambah D1. 2 tambah 1 adalah 3. Dan ini sudah otomatis golongan B karena elektron terakhir di posisi orbital D. Oke, saya ulangi. Kalau berakhir hanya di S, itu golongan A. Kalau berakhir di S dan P, itu juga golongan A. Tapi kalau berakhir di D, itu golongan B. Dan D harus disandingkan dengan S. Nah, poin yang kedua, jika konfigurasi elektron berakhir di NS2 ND2, maka atom berada pada periode N yang paling besar dan golongan 4B. Jadi tetap konsepnya itu elektron S ditambah dengan elektron D, dan itu untuk golongan dan periodenya diambil yaitu N yang paling besar. Oke, nah begitu seterusnya sampai dengan NS2 dan ND5. Nah, jumlahnya ini 7, maka ini adalah golongan 7B dan periodenya adalah N yang paling besar. Nah, coba lihat di poin yang ke-6. Poin yang ke-6, jika konfigurasi elektron berakhir di NS2 ND76 ya, ND6. Jadi ini sama dengan berakhir di ND7 dan ND8. Nah, jumlahnya ini NS2 ND6 jumlahnya 8, NS2 ND7 jumlahnya 9, dan NS2 ND8 jumlahnya 10. Semuanya ini berada pada golongan 8B. Dan untuk periodenya diambil adalah N yang paling besar.
Selanjutnya, jika konfigurasi elektron berakhir di Ns2, Nd9. Nah, jumlahnya ini adalah 11, maka atom berada pada periode N yang paling besar dan golongannya adalah 1B. Jadi diambil satuannya. Oke, jadi jumlahnya 11 itu termasuk 1B. Dan yang terakhir di golongan B adalah jika konfigurasi elektron berakhir di Ns2 dan Nd10. Maka atom berada pada periode N yang paling besar dan golongan 2B. Yang diambil adalah satuannya. Sekarang saya ambil salah satu contoh, yaitu untuk atom 26Fe. Jadi saya ambil contoh untuk saya buat di sini 26Fe. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan yang terakhir adalah 3d6. Nah, berakhir di 3d6 ya, 3d6, maka 3D6 ini kita sandingkan dengan 4S2. Jumlahnya adalah 8 dan N yang paling besar adalah 4. Maka ini berada pada periode 4 golongan 8B. Atau saya ambil contoh lain lagi pada atom 29Cu. Ya, saya buat di sini 29Cu, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d9. Jadi totalnya ini sudah 29. Nah, berakhir di D, saya ambil D dan saya sandingkan dengan S. Totalnya adalah 11. N yang paling besar adalah 4. Maka atom 29Cu berada pada periode 4 golongan 1B. Nah, itu untuk golongan A dan B. Sekarang lihat untuk golongan lantanida dan aktinida. Jika konfigurasi elektron berakhir di 4F, maka atom itu berada di golongan lantanida. Nah, golongan lantanida tidak ada periodenya, tapi langsung 4F berapapun dia, langsung atomnya adalah golongan lantanida. Saya ambil contoh atom 58Ce. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, selanjutnya ada 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ya, selanjutnya ada 4p6, kemudian 5s2 dan 4d10. Selanjutnya ada 5p6, 6s2 dan yang terakhir adalah 4f2. Nah, ini sudah berakhir di 4f, maka otomatis ini adalah golongan lantanida. Begitu juga untuk aktinida, jika konfigurasi elektron berakhir sampai di 5f, maka atom berada pada golongan lantanida. Saya ambil salah satu contoh adalah atom 91Pa. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, selanjutnya ada 4s2, 3d10. Selanjutnya ada 4p6, kemudian 5s2 dan 4d10. Oke, selanjutnya ada 5p6, 6s2, kemudian 4f14, masih ada lagi yakni 5d10, 6p6, ya, kemudian ada 7s2 dan yang terakhir adalah 5f3. Nah, berakhir di 5f, maka ini adalah golongan aktinida. Kalau kita hitung semuanya, ini sama dengan 91. Kamu boleh cek kebenarannya di tabel periodik unsur kamu. Oke?
Demikian penjelasan saya dan contoh-contoh soal tentang bagaimana menentukan periode dan golongan suatu atom berdasarkan konfigurasi S, P, D, dan F. Harapan saya kamu sudah paham terkait semuanya, bagaimana menentukan periodenya, bagaimana menentukan golongannya, dan bagaimana hubungannya dengan konfigurasi elektron. Untuk hal-hal yang kamu belum paham, kamu boleh japri saya atau kita buka diskusi dari forum Google Class. Untuk materi-materi yang telah berlalu, kamu boleh review kembali di channel saya Kimia Bersama Buaya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Untuk informasi-informasi terkait lainnya kamu boleh nantikan di sana. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.